Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan para murid. Melihat itu, kaum Farisi berkata kepada para murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama para pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pelajarilah arti sabda ini, Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kisah panggilan Matius ini dulu sempat membuat saya merasa berarti lebih baik menjadi seorang pendosa, bukan menjadi orang yang benar. Dulu ketika masih SMP, SMA begitu, lalu mendengar kisah ini, kok Yesus berkata begitu ya, berarti dosanya sebanyak-banyaknya gitu loh, biar nanti kemudian bisa dipanggil seperti Matius itu. Tetapi tentu itu sebuah pemikiran yang keliru dalam mengartikan sabda Kristus sendiri. Ketika Yesus mengatakan, "Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa," itu ingin mengajak kita bahwa kita semua ini orang berdosa, bahwa kita semua ini tidak seperti kaum Farisi itu yang merasa sudah beres sehingga tidak lagi berusaha untuk menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik. Maka ketika Yesus mengatakan memanggil orang berdosa, itu berarti mengajak kita semua untuk berproses menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik. Mungkin dosa kita itu bukan dosa yang besar, bukan dosa-dosa yang kemudian kelihatan sekali bahwa kita tidak melaksanakan perintah gereja atau perintah Allah. Misalnya kita tidak membunuh, kita mungkin tidak mencuri, kita mungkin tidak berbohong. Tapi ada hal lain yang mungkin menjadi dosa-dosa kecil kita yang kemudian membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati, bahwa saya pun orang berdosa yang berusaha untuk mendekati Tuhan, yang berusaha untuk terus-menerus semakin dekat kepada Tuhan sendiri. Mengapa ini penting? Agar kita tidak jatuh kepada sikap yang tadi muncul dari orang-orang Farisi, merasa dirinya beres lalu berhak menghakimi orang lain, merasa dia orang yang paling baik sehingga melihat orang lain yang tidak masuk kelompoknya kemudian bukan jatah surga dan lain sebagainya. Itu hal pertama yang bisa kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Apakah kita sebagai pengikut Kristus mempunyai kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita mempunyai kedosaan masing-masing yang membuat kita perlu terus memperbaiki diri menjadi lebih baik dan lebih baik. Lebih daripada itu, yang harus kita syukuri adalah bahwa Tuhan itu membuka keselamatannya bagi semua orang. Tadi kan Yesus memanggil Matius, lalu Yesus makan bersama teman-temannya Matius, para pemungut cukai dan orang berdosa yang disebut seperti itu. Bagi saya ini simbol Tuhan itu mau memanggil semua orang, mau memanggil jenengan, mau memanggil saya, mau memanggil semua orang agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Tetapi kan tidak semuanya lalu jadi baik itu. Makanya saya kalau membaca kisah ini penasaran, yang makan bareng Yesus itu terus jadi baik enggak gitu loh maksudnya. Karena kan mereka sudah makan bareng Yesus, tapi enggak pernah ada data, dan mungkin tidak semuanya juga kemudian berubah dari perbuatannya yang kurang baik. Dari hal itu kemudian saya merenungkan bahwa kita pun sebagai pengikut Kristus mungkin juga diajak untuk memanggil semua orang kepada keselamatan. Soal mereka mau mendengarkan atau tidak, yaitu masalah lain. Yang penting kita menyampaikan bahwa kamu harus lebih baik, harus berbuat lebih baik dan lain sebagainya. Bukan untuk menghakimi mereka, tetapi kita diajak untuk menyampaikan bahwa keselamatan Tuhan terbuka juga untuk mereka ketika kita bersama-sama berproses untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
Maka para romo, bruder, suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menjadi pengikut Kristus yang tidak merasa diri sudah beres, sudah benar, sehingga kemudian membuat diri kita menjadi lupa akan kedosaan kita, dan kita menjadi tinggi hati seperti orang Farisi tadi, sehingga mudah menghakimi orang-orang di sekitar kita yang mungkin memang tidak lebih baik, tapi kita diajak untuk bersikap seperti Kristus, terbuka kepada keselamatan bagi semua orang. Mari mohon kekuatan dari Tuhan, kita hening sejenak.